Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tes intelijensi dalam bidang pendidikan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Baik, saatnya masuk ke dalam isi materi. Intelijensi berasal dari bahasa Latin, yaitu intelliger, yang artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Intelijensi atau kecerdasan seseorang ini diyakini oleh para ilmuwan bahwa merupakan salah satu faktor dari prestasi akademik seseorang. Kecerdasan intelijensi ini juga dapat berupa tingkat adaptasi seseorang dalam suatu keadaan dengan sangat baik dan efektif dalam waktu yang singkat. Untuk mengetahui tingkat rendah atau tingginya intelijensi yang kita miliki, maka kita perlu melakukan berbagai tes intelijensi yang biasanya secara umum kita kenal sebagai tes EQ, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan positif antara intelijensi dan juga prestasi seseorang akan berpengaruh. Bila semakin tinggi tingkat intelijensi, maka semakin tinggi juga tingkat prestasi seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Agung. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih atas Mbak Cici atas materi yang telah dijelaskan, dan kemudian ada faktor-faktor yang mengaruhi intelijensi, yaitu ada 5, yaitu pembawaan, kematangan, pembentukan, kemudian minat dan pembawaan kelas. Terakhir ada kebebasan. Pembawaan itu sifat-sifat dan ciri-ciri dari pembawaan di faktor pembawaan. Kemudian kematangan itu terdapat pada kematangan organ fisik dan kemudian psikis atau psikologi seseorang. Contohnya saja ada anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal itu masih terlampau sukat. Kemudian pembentukan itu segala keadaan di luar diri seseorang mempengaruhi intelijensi. Kemudian minat dan pembawaan khas itu mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan yang merupakan dorongan bagi perbuatan manusia itu sendiri, yaitu seperti dorongan atau motif untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dan kebebasan berarti manusia dapat memilih metode untuk memecahkan masalahnya. Kemudian peran intelijensi akademik itu ada 3, yaitu menunjang aktivitas pekerjaan untuk zaman sekarang dan modern. Yang kedua, keperluan pendidikan formal, keterampilan yang ada dan terlihat dalam kemampuan kecerdasan. Kemudian yang ketiga, diantaranya adalah verbal comprehension, kemudian quantitative reasoning, dan aspek berpikir abstrak. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alat tes yang sering digunakan yaitu Stanford Binet Intelligence Scale, BISR, WISE, SPM. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada Stanford Binet Intelligence Scale, bersifat individual. Soal yang diberikan secara lisan oleh pemberi tes dikelompokkan menurut berbagai level usia mulai dari 2 tahun hingga dewasa. Masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal-soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda.
Kemudian yang kedua ada WISR. WISR untuk mengukur intelijensi anak-anak usia dari 6 hingga 16 tahun terdiri dari 12 subtes yang 2 diantaranya digunakan hanya sebagai persediaan apabila diperlukan penggantian subtes digolongkan skala verbal dan performasi dan disajikan berganti-ganti diantaranya. Yang ketiga ada WISE. WISE ini memiliki 6 subtes yang terkombinasikan dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Yang terakhir ada SPM. SPM digunakan untuk mengukur intelijensi usia dari 14 tahun hingga 40 tahun, terdiri dari 60 buah soal. Aspek yang diungkapkan kemampuan penalaran ruang, menganalisis, mengintegrasi, mencari dan memahami sistem hubungan di antara bagian-bagian dan kemampuan masing-masing. Manfaat tes inteligensi dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu untuk seleksi penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru, pihak sekolah bisa menggunakan tes inteligensi ini untuk memperoleh siswa yang berbobot dan bisa mengikuti pelajaran dengan lancar tanpa hambatan kognitif. Kemudian yang kedua ada pembinaan atau mengevaluasi pencapaian siswa. Tes inteligensi di sini digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa sehingga dapat membenahi, membina dan menindaklanjuti dengan langkah yang tepat sehingga siswa berkembang secara optimal. Kemudian yang ketiga bermanfaat untuk mengelompokkan program khusus. Misalkan sekolah ini sedang mengadakan terdapat kelas akselerasi. Nah, di sini pihak sekolah bisa menggunakan tes inteligensi untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki secara tepat dan proporsional. Kemudian yang keempat digunakan untuk pemilihan jurusan atau program studi. Di sini digunakan untuk siswa yang sedang naik jenjang, misalkan dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah. Di sini tes inteligensi digunakan sebagai sarana untuk mengetahui di mana siswa tersebut berpotensi atau memiliki potensi di jurusan yang mana. Kemudian yang kelima yaitu bermanfaat untuk memahami peserta didik dan menyediakan lingkungan yang dibutuhkan peserta didik. Hasil tes inteligensi ini digunakan untuk menyesuaikan atau membuat suasana belajar yang nyaman sesuai dengan potensi atau pribadian dari masing-masing siswa sehingga dapat belajar secara optimal. Kesimpulan, tes inteligensi mengukur kecakapan potensial yang bersifat umum. Kecakapan ini berkenaan dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, memecahkan masalah, dan mengembangkan sesuatu dengan menggunakan rasio atau pemikirannya. Pada umumnya, antara keberhasilan dan intelijensi dalam pendidikan seseorang saling memiliki kaitan. Pada umumnya, seseorang yang memiliki intelijensi tinggi juga punya prestasi yang baik, sehingga akan mudah memperoleh keberhasilan. Tetapi, hasil tes intelijensi yang tinggi sebenarnya tidak menjanjikan apa-apa selama tidak didukung oleh faktor lain yang kondisif, misalnya motivasi belajar dan faktor peluang. Lalu, hasil tes intelijensi yang tidak begitu tinggi tidak dapat dianggap vonis yang menurunkan kemampuan serta usaha untuk berprestasi. Setiap anak itu istimewa, memiliki potensi yang berbeda-beda yang tidak dapat disamaratakan antar lainnya. Semua anak memiliki hak untuk tumbuh berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Demikian dari kelompok 2. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.